Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali rasanya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda tentunya dengan serangkaian informasi yang telah kami siapkan. Kali ini di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Rehana Mezia dan juga Ana Telita. Ya, selamat siang juga untuk pemirsa, semoga menghadapi hari ini dengan penuh kebahagiaan ya. Betul. Sebelum itu pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini informasi pertama adalah sebuah truk berbuatan syarat batu nyaris mengakibatkan kecelakaan pada sejumlah kendaraan di belakangnya saat truk tak kuat menanjak. Truk berjalan mundur dengan cepat, namun sopir truk berhasil membuat kendaraannya menghindari tabrakan dengan kendaraan lainnya. Truk kemudian terguling ke bahu jalan dan membuat sang sopir terjepit di kabin truk. Terlihat saat truk meluncur turun di tanjakan, mengemudi sejumlah kendaraan di belakangnya seolah tertegun hingga tak berusaha untuk menghindar. Hanya sebuah mobil merah yang berusaha untuk secepatnya menghindar tabrakan yang beruntung tidak terjadi. Pemirsa, kami hadirkan informasi lain untuk Anda di siang hari ini. Seorang lurah di Kota Bengkulu diringkus oleh Sat Narkoba Polresta Bengkulu saat tengah asik menggunakan narkotika di salah satu tempat di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Oknum lurah tersebut pengguna aktif narkoba dan tercatat pernah ditahan selama 7 bulan dalam kasus yang sama. Satres Narkoba Polresta Bengkulu meringkus seorang lurah di Kota Bengkulu karena terlibat tindak penyalahgunaan narkotika di Kota Bengkulu. Lurah tersebut berinisial JK, 44 tahun. JK diringkus di salah satu tempat di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu saat tengah asik menghisap narkotika jenis sabu di saat jam kerja. Dari penggerebekan tersebut, polisi mendapati barang bukti berupa 3 paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram. JK merupakan pengguna aktif narkotika dan tercatat pernah ditangkap pada tahun 2011 dan ditahan selama 7 bulan dalam kasus yang sama. Hanya saja saat itu pelaku tidak menjalani rehabilitasi. Kepada polisi, JK mengaku mengkonsumsi narkotika untuk menambah stamina. Untuk Pak Lurah ini pengguna aktif. Udah lama berarti Bang ya? Sudah lama karena tahun 2011 pada saat itu rehab ini kan belum terlalu dibumingkan. Pak Lurah sudah pernah divonis 7 bulan. Polisi masih mendalami asal-usul narkotika yang digunakan oknum lurah tersebut. Akibat ulahnya, pelaku terancam kembali mendekam di Bui dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, diiming-imingi harga murah rumah kontrakan di Facebook, puluhan orang di Kota Bekasi, Jawa Barat tertipu pembelian rumah kontrakan yang ternyata milik orang lain. Lebih dari 50 orang pemirsa menjadi korban penipuan tersebut dengan kerugian sekitar 4,8 miliar rupiah. Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan bodong mendatangi objek bangunan yang sudah dirobohkan pemiliknya di RW 11 Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para korban tertipu setelah membelinya melalui media sosial Facebook. Rata-rata korban mengalami kerugian mulai dari 30 juta hingga lebih dari 400 juta rupiah. Total kerugian mencapai 4,8 miliar. Modus pelaku menawarkan satu petak kontrakan dengan harga mulai dari 60 hingga 70 juta rupiah dengan surat giring. Namun setelah korban selesai membayar, pelaku tidak menyerahkan surat tersebut. Informasi lain untuk Anda pemirsa, ini tidak untuk ditiru karena seorang pria nekat merampok emas dan juga menganiaya seorang wanita lansia yang tidak lain adalah sang mertua. Pelaku telah ditangkap dan dihadiahi timah padas oleh petugas di kedua kakinya. Diterekamnya aja belakang ibu ini. Terus dijedotkannya di mana? Ditekannya dulu ibu. Inilah kondisi korban saat ditemui di rumahnya yang berada di Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ditemui, korban masih mengingat kejadian yang menimpanya pada Jumat subuh. Habis itu diambilnya rambut ibu, ditekan-tekan lah di sini. Saat itu dirinya hendak mengambil wudhu untuk sholat subuh.
Tiba-tiba pelaku yang mengenakan penutup wajah langsung memukulnya dari arah belakang. Korban yang terkejut pun berusaha melawan, namun pelaku membekapnya hingga nyaris kehabisan nafas dan menghajar korban sampai babak belur. Lalu pelaku mengambil kalung emas yang dipakai korban dan kemudian melarikan diri. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan lehernya serta mengalami trauma. Tak butuh waktu lama, usai menerima laporan dari korban, polisi pun langsung menangkap pelaku yang ternyata merupakan menantu korban. Pelaku menyelinap masuk ke rumah korban dengan cara memanjat tembok belakang rumah. Pelaku nekat merampok karena ingin menebus sepeda motor yang telah digadai dan membayar hutang yang dipinjamnya untuk bermain judi online. Kapolsek Medan Area Kompol Dwi Himawan mengatakan dari hasil pemeriksaan ternyata pelaku telah merencanakan perampokan tersebut. Jika memang akan melaksanakan sholat subuh, melihat adanya laki-laki dengan menggunakan penutup kepala masuk ke dalam rumah, kemudian pelaku berusaha untuk memukul dan melukai wanita tersebut, di mana di dalam rumah itu terdapat 2 orang, yaitu adalah sepasang suami istri, di mana sang suami ini kebetulan juga sudah lansia dan mohon maaf dalam kondisi yang tidak bisa melihat, buta, dan si nenek ini juga ketika melihat dia langsung dipukul di bagian punggungnya belakang, dan beberapa wajah juga mengalami lebam-lebam, hasil visum juga ada juga, sehingga pada saat kejadian tidak sadarkan diri, kemudian emas kebetulan menggunakan kalung emas, kemudian kalung emas diambil oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansah TV One mengabarkan. Pemirsa, keluarga seorang pasien di RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat memprotes buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Mulai tidak diberi makan hingga infus yang sudah habis tak segera dicabut. Ya, pemirsa dan juga pihak rumah sakit pun membantah semua tuduhan tersebut. Kejam sekali sih Bu, rumah sakit Gunung Jati Bu. Bukan masalah kejam. Orang lagi pemulihan, recovery. Nanti ya Pak, biar ngobrol. Yang kenapa saya pengen tahu alasannya, kenapa infus 3 hari nggak dicabut-cabut, apa alasannya? Ya, nanti, cabut dong, kasihan, infeksi atau apa? Ya nanti dilepas kalau mau pulang ya. Sekarang. Ya nanti sebentar, saya nunggu MOD. Kasihan nggak bisa bergerak gitu. Terus kasih makan. Salah satu keluarga pasien atas nama Ranu Jaya marah-marah kepada petugas RSD Gunung Jati, Kota Cirebon. Karena pasien yang dirawat akibat gigitan ular ini diduga ditelantarkan hingga tak diberi makan. Asupan dari infus nggak dikasih, makan nggak dikasih. Orang lagi recovery, pemulihan, orang habis ICU 2 hari, antara hidup dan mati. Pihak RSD Gunung Jati angkat suara perihal video yang sempat viral ini. Mereka membantah seluruh tuduhan yang dilontarkan pihak keluarga pasien tersebut. Pihak rumah sakit mengaku telah memberikan pelayanan maksimal kepada setiap pasien tanpa membedakan apakah pasien umum atau pasien BPJS. Pihak rumah sakit juga membantah menahan pasien karena belum mampu melunasi tagihan perawatan. Sementara terkait dengan tidak diberikannya makanan dan minum pada saat itu karena keluarga pasien memutuskan untuk tidak lagi dirawat di rumah sakit. Jadi setelah hari Rabu sore itu sampai Kamis menjelang pulang, yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pasien rawat inap, Kak. Karenanya pelayanan makanan minumnya diberhentikan, atau dengan bahasa lain tidak mendapatkan pelayanan makanan minuman, dan sebelumnya sudah keluarga pasien menginformasikan akan membeli sendiri gitu kan. Sementara untuk biaya selama menjalani perawatan di rumah sakit, pihak keluarga pasien dan rumah sakit sudah menyepakati dibayar dengan cara bertahap dengan total sekitar 14 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.
Pemirsa, usai mangkir dari pemanggilan pertama selebgram, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat untuk sebagai saksi pemirsa dalam kasus dugaan video porno yang menimpanya. Selebgram Lisa Mariana yang berkonflik dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno yang diduga diperankan oleh dirinya bersama seorang pria bertato dan tersebar di media sosial. Ditanyakan apa? Mungkin Lisa Mariana tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat, didampingi langsung oleh kuasa hukumnya. Lisa Mariana datang memenuhi panggilan setelah sebelumnya penyidik Polda Jawa Barat melayangkan surat panggilan pemeriksaan kedua. Saat tiba di Polda Jawa Barat, Lisa Mariana mengaku siap menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sebelumnya Lisa Mariana mangkir dari panggilan pertama Polda Jawa Barat pada 11 Juli 2025. Lisa Mariana diduga terlibat dalam kasus video porno yang tersebar di media sosial. Video tersebut diduga diperankan oleh Lisa Mariana bersama seorang pria bertato. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurniawan, TV One mengabarkan. Selain untuk Anda pemirsa, kekurangan murid ini menjadi masalah bagi sejumlah SD negeri di berbagai wilayah di tanah air. Ada sebuah SD negeri yang dalam 4 tahun ajaran terakhir hanya mendapatkan 1-2 siswa saja. Lalu apa pemirsa yang harus dilakukan oleh pemerintah? SD Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya mendapatkan 2 siswa baru di tahun ajaran baru ini. Meskipun jumlahnya jauh dari jumlah normal, seluruh tenaga pendidik tetap memberikan hak-hak belajar sepenuhnya kepada kedua siswa baru itu sebagaimana kakak-kakak kelas mereka. Persaingan sekolah swasta dan unggulan menjadi salah satu penyebab sekolah ini hanya mendapatkan 2 siswa. Kalau yang kami rasakan sebetulnya dengan kondisi tempat, Pak. Geografi ini kebetulan kami berada memang di wilayah kota, bahkan jalan ini menuju kecamatan dan ke kabupaten. Cuma dilalah itu ya Pak ya, posisi SD kami itu dikelilingi oleh SD besar yang ada di lingkungan kami. Yang ke sebelah selatan berbatasan dengan Argasoka dan anak-anak yang di wilayah sana otomatis lebih dekat ke sana. Terus yang di sebelah timur secara wilayah memang ikutnya Krandegan, cuma secara jarak lebih dekat ke SD Semarang. Terus kalau yang ke jalur kota lebih dekat ke SD Krandegan 4 dan SD-SD swasta yang lain. Nasib serupa dialami SD Negeri Wiji Mulyo Lor, Nanggulan, Kulon Progo DIY. Tahun ajaran baru ini, mereka hanya mendapatkan 1 murid baru. Menurut kepala sekolah, hal ini sudah terjadi selama 4 tahun ajaran belakangan. Rata-rata kelas hanya berisi 4-5 siswa, sementara di kelas 4 dan 1 masing-masing berisi 1 siswa. Dengan demikian, total peserta didik SD Negeri Wiji Mulyo Lor untuk tahun ajaran 2025-2026 hanya terdiri dari 29 siswa. Lagi-lagi faktor persaingan menjadi akar masalah selain lokasi sekolah yang dianggap tak strategis. Mungkin ini karena letaknya kita itu banyak berada di satu pedukuhan saja. Ini kebetulan di pedukuhan Temanggal saja. Untuk yang lainnya itu letaknya sangat jauh sekali, sangat jauh-jauh. Untuk yang Temanggal di sebelah sana itu nanti mereka lebih cenderung karena lebih dekat dengan SD Wiji Mulyo. Kemudian daerah Temanggal yang sebelah sana nanti akan lebih cenderung di SD Negeri 2 Nanggulan. Untuk kita mungkin hanya di tengah-tengah ini, tetapi untuk tahun ini dari daerah Temanggal sendiri tidak ada yang ke SD Negeri Wiji Mulyo Lor. Pada program Apa Kabar Indonesia siang kemarin,
Pengamat pendidikan Retno Listiarti mengatakan saat ini seharusnya pengadaan sekolah negeri dari jenjang SD hingga SMA harus ditata ulang. Hal itu untuk mengatasi kekurangan murid di tingkat SD dan kekurangan sekolah di tingkat SMA. Tapi memang penyebaran sekolah di Indonesia itu tidak merata. Jadi ada misalnya kelurahan yang banyak penduduk, banyak anak sekolah, tapi sekolah negerinya nggak ada. Lalu ada wilayah yang sudah tidak ada anak usia sekolah SD gitu ya. Tapi kemudian di situ tuh udah dari dulu memang ada SD itu gitu. Nah ini yang sebenarnya penting sekali dengan pemetaan, dan itu bisa regrouping sebenarnya ya. Jadi digabungkan dengan SD terdekat gitu ya, yang muridnya itu lebih banyak dari SD yang mau digabung ini. Nah lalu tanah SD negeri yang sekarang ini kosong itu sebenarnya bisa dibangun misalnya SMP negeri atau SMA negeri gitu. Jadi ini juga mengatasi, karena kan bentuknya piramida kita ya. Jadi semakin bentuk piramida di mana jenjang SD itu paling lebar atau paling banyak, sementara makin ke atas jenjangnya itu semakin kecil gitu. Jadi SMA dan SMK justru sangat sedikit dan kekurangan gitu. Jadi yang negeri maksud saya. Nah ini mungkin memang harus diambil kebijakan bagaimana mengantisipasi atau memanfaatkan situasi ini, tapi untuk pemenuhan hak atas pendidikan. Mungkinkah pemerintah menata ulang sekolah-sekolah negeri ini untuk mengatasi kekurangan murid dan kekurangan sekolah di masa datang? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah dan Kulon Progo DIY, Ronaldo Bramantyo Ariwibowo TV One mengabarkan. Sekarang kita beralih pemirsa kepada siswa yang disebutkan oleh Ibu Retno tadi yang katanya kekurangan sekolah, yaitu merupakan siswa SMA negeri dan juga sederajat. Ya, ratusan warga yang mayoritas emak-emak dan juga calon siswa desa Pisangan Jaya menggeruduk SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi SPMB yang dinilai tidak memprioritaskan warga yang tinggal di sekitar sekolah. Ratusan warga yang mayoritas emak-emak dan calon siswa warga Pisangan Jaya menggelar aksi unjuk rasa di halaman SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi penerimaan murid baru SPMB yang dinilai tak sesuai sehingga membuat anak-anak mereka yang tinggal tidak jauh dari sekolah tidak bisa diterima di sekolah tersebut. Keributan warga sempat terjadi, bahkan beberapa calon murid yang tidak diterima di sekolah ini menangis histeris lantaran pihak sekolah tidak memberikan penjelasan kepada anak mereka. Sedih sekali ya, apalagi saya melihat perjuangan orang tua saya banting tulang supaya saya bisa sekolah di sini demi saya. Tapi apa? Gimana keadilannya untuk saya? Gimana? Rumah saya dekat dari sini, ya kan? Nilai saya alhamdulillah bagus. Kenapa kira nilai yang jelek, yang 50 ke bawah, yang 40 ke bawah masuk? Terus yang jauh bisa masuk, yang dekat nggak masuk. Kenapa? Karena apa-apa di balik itu antara panitia sama kepala sekolah. Perbedaannya apa? Ini desa Pisangan Jaya, tapi anak saudara di Pisangan Jaya nggak ada yang masuk. Ketua Panitia SPMB SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang membenarkan bahwa dalam penerimaan siswa baru untuk jenjang SMK Negeri hanya 15% jalur domisili. Faktor yang menentukan calon siswa bisa diterima di SMK Negeri adalah nilai rapor semester 1 hingga 5 yang tertinggi dan potensi akademik. Pak Gubernur sudah memberikan solusinya, yaitu adanya penerimaan bagi siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah negeri ke SMKS swasta yang mengikuti program PSG, program sekolah gratis. Pihak sekolah akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk mengakomodir para siswa yang tidak diterima ke sekolah swasta gratis. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda kami hadirkan informasi mengenai Bupati Gunung Kidul yang mengamuk saat seorang pria melakukan penipuan dengan mencatut nama sang bupati. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang.
Viral dengan gebrakannya, Ketua RT yang masih berusia 19 tahun banyak mendapatkan apresiasi. Wali Kota Jakarta Utara ikut memberikan apresiasi dengan mengundang pengurus RT yang viral di media sosial ini ke kantor Wali Kota. Didampingi Lurah Rawabadak Selatan dan Camat Koja, pengurus RT Gen Z mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Utara Senin petang. Kedatangan pengurus RT 07 RW 08 Kelurahan Rawabadak Selatan Koja ini untuk memenuhi undangan dari Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat. Dalam pertemuan tersebut, pengurus RT Gen Z sempat beramah tamah dengan Wali Kota dalam suasana hangat. Selain Ketua RT Sahdan Arya yang masih berusia 19 tahun, hadir pula Sekretaris RT Femas Wahyu Rianto 20 tahun dan Bendahara Rizky Saputra 21 tahun. Undangan tersebut merupakan apresiasi terhadap mereka sebagai pengurus RT dari kalangan Gen Z, lantaran mereka berani memikul tanggung jawab untuk mengurus kepentingan warga dan lingkungannya. Terlebih lagi, Sahdan sebagai Ketua RT masih duduk di bangku kuliah. Contoh nyata bagaimana kemudian anak muda di Jakarta Utara bisa memberikan contoh yang baik bagi anak muda di wilayah lain. Bayangin loh, ini anak kuliah umur 20 tahun tapi saya tidak memanggilnya Mas atau Dek, enggak. Saya menghargai mereka selaku institusi. Makanya saya manggilnya Pak RT dan Pak Bendahara serta Pak Sekretaris RT. Tidak semua orang mau menjadi pengurus RT, RW, atau tidak semua orang mau peduli terhadap lingkungan dan warganya. Dan untuk itu, untuk Gen Z yang melakukan hal itu, peduli terhadap lingkungan dan warganya, saya angkat 4 jempol untuk mereka. Sahdan yang mendapatkan apresiasi mengaku senang dan berharap apresiasi dari Wali Kota akan memotivasi para Gen Z seperti dirinya agar dapat bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi generasi ke depan dan dapat mengubah stigma buruk terhadap kalangan Gen Z. Kesulitan sih ya selama ini sih tidak ada ya. Dan warga juga mendukung dan ya seru menjadi ketua RT itu. Bagi saya tantangan lah. Ya semoga Gen Z ini merubahlah persepsi orang-orang yang bilang Gen Z ini malas dan kita rubah. Ayo kita sama-sama buat Gen Z ini bermanfaat lah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Menyala Pak RT Sahdan. Semoga movementnya sebagai ketua RT bisa jadi awal kepemimpinan Sahdan di chapter kehidupan yang akan datang. Semangat! Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Syahdan Arya Maulana terpilih menjadi Ketua Rukun Tetangga atau RT 7 RW 8 di Kelurahan Rawabadak Selatan Koja Jakarta Utara di usianya yang masih muda. Ya, pemirsa, remaja berusia 19 tahun ini dipercaya untuk memimpin sebanyak 150 kepala keluarga dengan total keseluruhan 750 jiwa. Ketua RT Gen Z ini menunjukkan prestasi pertamanya dengan mengocor jalan rusak sepanjang 100 meter di lingkungannya tanpa bantuan dana dari pemerintah. Dan berikut pemirsa liputan reporter TV One Yudi Keswandi untuk Anda. Dijuluki sebagai RT generasi Z nih pemirsa, bagaimana tidak, karena ini sempat viral, RT yang masih berusia 19 tahun ini membangun jalan, memperbaiki jalan begitu ya. Itu bisa dikatakan sebuah gebrakan di sini, bagaimana tidak, karena Sahdan Arya Maulana ini sebagai ketua RT ini membuat suatu gebrakan di RT 7 RW 8 Kelurahan Rawabadak di Jakarta Utara. Langsung aja pemirsa, saya mau mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Bapak RT Arya. Selamat siang Bapak. Siang. Saya manggilnya Bapak nih walaupun masih lebih muda daripada saya. Selamat siang Nike. Selamat siang Nike. Ini bersama dengan Bapak Arya, Mas Arya begitu ya. Dan ini saya Femas. Femas sebagai sekretaris dan saya Putra sebagai bendahara, dan ketiganya ini generasi Z, betul ya? Generasi Z bahkan lebih muda daripada saya pemirsa. Dan ini juga pemirsa, aku mau langsung nanya-nanya nih Mas, terkait dengan pembangunan jalan ini, perbaikan jalan. Itu awal mulanya gimana sih Mas? Ada keberanian buat memerintahkan gitu ya, karena kan Mas pemerintah di sini berarti ya, kita bisa katakan itu untuk memerintahkan warga untuk bersama-sama untuk memperbaiki jalan ini tuh gimana Mas?
kita sih tidak memerintahkan ya, karena di sini juga kita tukang bayar. Namun ada antusias warga juga ikut membantu. Dan juga kenapa kita bisa mengecor, karena awalnya dari keresahan kita ya, jalan di sini tuh jelek, rusak-rusak, ada yang rusak sebagian. Nah, dari pemerintah juga tidak ada yang mengecor, ya udah akhirnya kita mandiri dan saya masukin itu sebagai program saya. Oke, Mas, ini awal mula Masnya memiliki keberanian untuk mencalonkan diri sebagai RT ini kan berarti udah berapa bulan, Mas, jabatannya? 2 bulan. 2 bulan. Punya keberanian untuk menjabat sebagai RT terus memilih rekan-rekannya ini sebagai pendampingnya itu gimana, Mas? Awalnya ya kenapa kepikiran ingin jadi RT? Ya. Dikarenakan ya mungkin dari dorongan hati juga sih, ingin bermanfaat untuk masyarakat juga, dan alhamdulillahnya banyak warga sini yang support juga, lalu ada dorongan dari orang tua juga. Dan kenapa saya memilih mereka sebagai KSP, karena ya kita bertiga itu kan dari kecil, jadi saya ingin mengajak mereka lah ikut dalam membangun wilayah. Sempat diremehin nggak, Mas, sama warga sekitar? Sebagian ada dari kontra ya, dari warga, karena kan gadget itu kan dikenal dengan generasi rebahan gitu. Oh iya. Generasi game. Nah, jadi ya image kita jelek, jadi banyak warga lah yang meremehkan kita, namun ya kita buktikan saja. Nanti pembuktiannya selain ini apalagi, Mas? Mungkin ada program-program yang mau dicanangkan gitu oleh Mas Arya? Iya. Ya tentunya pengecoran ini akan terus berlanjut ya, tapi ya karena kita ada keterbatasan dana, jadi ya saya lakukan ini bertahap. Ya semoga, saya berharap ada pemerintah ataupun donatur ya yang ikut membantu dalam meningkatkan infrastruktur lingkungan sehingga mempercepat pembangunan ini. Dan dalam waktu dekat ini kita rencananya itu akan mengadakan 17-an sih. Oke. Dalam waktu dekat. Mas, terakhir, Mas, ini untuk pesan-pesan mungkin kepada Gen Z yang lainnya. Gimana, Mas, untuk menginspirasi dan memotivasi mereka semua ini, Mas? Tidak perlu menjadi RT juga sih sebenarnya, tapi boleh, Mas, mungkin sepatah dua patah kata gitu. Ya ayo kita sama-sama mengubah persepsi orang-orang terkait generasi Gen Z itu rebahan, generasi malas. Karena menurut saya generasi Gen Z itu generasi yang solutif dan kreatif, gercep. Siap. Terima kasih, Mas kalian atas waktunya. Nah, pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya terhadap Mas Arya yang bisa dikatakan generasi Z RT sebagai RT pertama di sekitar Jakarta Utara. Sementara itu yang dapat saya sampaikan dari Jakarta, Yuni Keswandi, Brilian Sharon, TV One mengabarkan. Aduh, anak, kita gagal nih liburan ke Yogyakarta. Betul. Iya kan, gara-gara liburnya udah lewat, tapi ya kita harus balik lagi kerja. Tapi kita bisa nih ngajak pemirsa untuk jalan-jalan ke Yogyakarta lewat informasi berikut. Emang ada informasi sekali, apa? ada informasi Bupati Gunung Kidul yaitu Endah Subekti Kuntaringsi ini viral setelah marah besar gara-gara namanya dicatut untuk mengiming-imingi warga jadi ASN alias penipu. Berikut informasinya untuk Anda. Niku Bu Pak, niku Bu Juragan niku Bupati Kuningan Pak di Kuningan. Kenal ya kita Kuningan Bu. Nah niku kalau waktu niku wonten bukti napa Bu? Apa? Saya njaluk duit Pak. Oke. Disukakno Bu. Oke. Jangan menganggap saya bodoh. Wis jelas kowe sing njaluk duit. Jelas kowe sing balekke. Nah kan, pecah deh tuh asbak. Bupati Gunung Kidul DIY Endah Subekti Kuntaringsi marah besar di depan pria berinisial DB ini. Ibu Bupati dibuat kesal oleh DB yang diinterogasinya langsung di rumah seorang warga pelayan. Gimana Ibu Bupati satu ini nggak marah? Sudahlah ketahuan mencatut nama sang bupati, DB ini malah pelintat-pelintut di depan Endah Subekti. DB, warga Kediri, Jawa Timur ini terendus Endah telah meminta uang 10 juta rupiah kepada seorang kepala dukuh di Gunung Kidul. Dengan uang itu, korban dijanjikan bisa meloloskan anaknya jadi ASN di Pemkab Gunung Kidul. DB mengaku pada korban bahwa uang itu adalah sogokan untuk sang bupati agar penempatan anak kepala dukuh di Pemkab mulus. Ya jelaslah Bupati marah karena tindakan DB itu bukan hanya sekedar penipuan, tapi juga mencoreng nama baik sang bupati. Bupati Endah lalu melaporkan kasus itu kepada Polres Gunung Kidul dan ternyata DB punya kejahatan lain loh.
Ternyata di luar yang bersangkutan itu melakukan penipuan bermoduskan menawarkan pekerjaan, yang bersangkutan juga sedang melakukan penipuan untuk menggadaikan mobil, kemudian rental mobil tetapi digadaikan dan ada yang dijual. Sehingga khawatirnya kalau tidak segera ditangani secara teknis dan khusus, banyak korban-korban lagi yang akan menjadi korban dari orang tersebut. Sehingga bagi seluruh warga masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang asing. Apalagi dia itu orang dari luar daerah, menurut KTP-nya dari Kediri yang beroperasi di Kabupaten Gunung Kidul. Dan hari ini sudah gelar perkara dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Gunung Kidul untuk menindaklanjuti hal ini. Usai dilaporkan Bupati, DB langsung ditetapkan jadi tersangka. Makanya jangan main-main deh di Gunung Kidul. Boleh sih main-main kalau ke pantai atau tempat wisata lain di Gunung Kidul, tapi jangan berulah ya. Dari Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Ibu Bupati Gunung Kidul, ada Ibu Endah Subekti Kuntariningsih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ana. Bu Endah, kami ingin tahu pelaku ini siapa sih Bu? Kok bisa-bisanya nipu orang, mencatut nama Ibu, meloloskan orang untuk menjadi ASN? Boleh diceritakan Bu, siapa ini Dede? Ya, dari hasil kemarin saya menanyakan kepada yang bersangkutan, KTP yang saya minta adalah dia berKTP atau berwarga dari Kabupaten Kediri. Kemudian berada di Gunung Kidul sudah beberapa lama dan mengatakan kalau dia ada pekerjaan. Tetapi dari laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat kami bahwa yang bersangkutan beroperasi untuk menawarkan menjadi ASN di lingkungan pemerintah daerah maupun di perpustakaan daerah, kemudian meminta DP kepada warga senilai 10 juta dari angka yang diminta rata-rata 25 sampai 35 juta. Yang kebetulan mengatasnamakan saya sebagai bupati dan yang bersangkutan menyampaikan kalau dia adalah tim sukses Bupati Gunung Kidul. Nah, sehingga dari hal tersebut kami minta bantuan teman-teman para Intel Polres, Intel Kodim untuk mengawasi dan mencari pelaku. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu dia terkonfirmasi ada di rumah warga dan saya datang sendiri untuk menanyakan kebenarannya mengenai isu yang dia hembuskan dan yang dia lakukan. Di situ dia menjawab bahwa dia memang menerima uang dari salah satu warga kami yang juga perangkat kelurahan. Korbannya ini langsung perangkat kelurahan. Kemudian dia juga yang mengembalikan. Artinya di situ ada pengakuan bahwa dia melakukan kejahatan. Sehingga terjadilah diskusi panjang dan saya tanyakan detail yang sampai akhirnya saya mengambil keputusan. Saya telepon Pak Wakapolres, Pak Kabak Ops, dan Pak Kasat untuk yang bersangkutan dijemput di lokasi. Dan akhirnya kita laporkan ke Polres Gunung Kidul. Oke, baik Bu. Tapi kan dari informasi yang kami dapatkan, pelaku ini juga ada lagi kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan. Kira-kira kejahatan apa lagi sih Bu yang dilakukan oleh pelaku ini? Ya, saat itu sekalian saya menanyakan karena ada pegawai rumah sakit umum daerah, kemudian warga di Panewan Pelayan juga yang menyatakan kalau mobilnya disewa, kemudian digadaikan, yang satu bahkan dijual. Nah, disitulah dia tertangkap karena di mobil itu ada GPS-nya, kan begitu. Nah, akhirnya kami tanya sekalian, apakah betul, walaupun itu tidak berurusan dengan saya langsung kasusnya, tapi sekalian saya menanyakan di situ, apakah betul dia pelakunya? Dikatakan iya. Apakah betul menjual juga diiyakan? Nah, akhirnya saya berpikir bahwa harus segera diamankan. Takutnya kalau dia berkeliaran di luar, dia akan mencari mangsa baru. Nah, setelah kami laporkan ke Polres,
baru saja 15 menit yang lalu Pak Kabak Ops Polres Gunung Kidul dan Pak Kasat Reskrim datang untuk berkoordinasi dengan saya dan menyampaikan efek dari laporan dan yang bersangkutan ditahan di Polres ini sekarang mengantri warga masyarakat yang juga menjadi korbannya. Bahkan saat kemarin saya datang ke Polres, saya sampaikan setelah tersampaikan di publik bahwa ada wajah seperti yang dilihat tadi dan nama yang disampaikan, ternyata dari Papua telepon, dari Jawa Timur juga nelpon, dari Bantul, kemudian dari Kediri sendiri telepon bahwa yang bersangkutan juga tertipu oleh pelaku. Nah, baru saja tadi Pak Kasat Reskrim menyampaikan, Ibu, ini di luar banyak yang sudah datang. Cuman yang menjadi permasalahannya, Mbak Ana, mereka yang menjadi korban ini, menurut keterangan Pak Kasat, belum mau melaporkan resmi karena masih berharap si pelaku ini nanti mengembalikan uangnya. Nah, artinya kalau ada kejahatan seperti ini, orang itu kadang tidak semua langsung berani lapor karena mungkin dijanjikan kalau dilaporkan, dia ditahan, dia tidak akan bisa mencari uang untuk mengembalikan uang yang ditipu. Padahal mungkin dia juga mencarinya dengan menipu orang lain juga. Nah, ini yang kemudian saya tadi sampaikan kepada Pak Kabak Ops dan Pak Kasat untuk pokoknya yang bersangkutan diproses dan kita akan selalu mengawal report setiap hari sampai dengan nanti akan kita lihat kejahatan-kejahatan yang lain, mungkin korban-korban yang lain ini akan melaporkan ke Polres Gunung Kidul. Dan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Polres Gunung Kidul, dan juga dari Intel Kodim Kabupaten Gunung Kidul yang berkoordinasi dengan baik dan mengawal masalah ini secara serius. Kami juga tidak ingin bahwa masyarakat berkurang rasa percayanya kepada pemerintah dan kepada TNI maupun Polri di saat ada pelaku kejahatan yang kemudian berkeliaran kalau kita tidak memberikan pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ini memang harus diusut tuntas. Siapa saja yang menjadi korbannya dan apa saja yang dia lakukan untuk benar-benar nanti dia diberi pelajaran. Untuk bandit-bandit yang lain itu juga tidak main-main. Di saat memang dia terbukti, ya harus memang diberi hukuman yang layak dan setimpal. Karena kalau kemudian dia melakukan kejahatan, mengembalikan damai, saya rasa itu bukan efek jera. Jadi ini spirit yang membangun kenapa saya harus datang sendiri kepada orang tersebut, kemudian saya harus melaporkan. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah bahwa kita memang ingin memberantas premanisme, apalagi dia menekan, dia menyakiti, dia sampai menipu warga yang sedang hidupnya susah. Nah, ini tidak boleh. Baik, terima kasih Bu Enda sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita juga ikut kesal ya melihat masyarakat yang banyak mencari kerja tapi malah ditipu seperti ini. Semoga kasusnya cepat selesai, uang-uang korban ini kembali kepada korban. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Bu Enda. Ya, pemirsa, hati-hati copet mengincar korban di tengah keramaian awal tahun ajaran baru. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Lantaran kerap meresahkan warga karena aksi tak terpuji, seorang residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil diringkus oleh petugas Polsek Ciwandan, Kota Cilegon. Pelaku menggasak motor yang terparkir di rumah warga dengan cara merusak stang menggunakan kunci letter T. Seorang pelaku pencurian spesialis kendaraan bermotor tak berkutik setelah tim buru sergap unit Reskrim Polsek Ciwandan, Kota Cilegon melakukan penyergapan di tempat persembunyian di Dusun 2, Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur.
Pelaku berinisial FA yang juga merupakan residivis pada kasus yang sama ini terlihat dalam rekaman CCTV menggasak sepeda motor yang sedang terparkir di kawasan Ramanuju, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Pelaku yang telah melakukan aksi pencurian lebih dari 26 TKP langsung digelandang ke Mapolsek Ciwandan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Ciwandan Kompol Andi Suherman mengatakan pelaku melakukan aksi pencurian dengan mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan cara merusak stang menggunakan letter T. Ini termasuk residivis ya, mereka sudah lebih dari 5 kali dan sudah ada untuk di daerah Cilegon sendiri sudah ada 26 TKP informasinya. Setiap melakukan aksinya dia sendiri apa berapa orang? Mereka berdua menggunakan kunci T itu ya, letter T itu mereka. Atau menggunakan kunci. Selain berhasil mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket kunci letter T dan 1 buah STNK dan 4 unit sepeda motor milik korban yang telah berhasil dibawa kabur pelaku. Polisi menjerat dengan pasal 363 tentang pencurian dan pemberatan dengan maksimal kurungan penjara 7 tahun lamanya. Dari Cilegon, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah yang tentunya banyak sekali orang tua murid yang hadir, rupa-rupanya ini menjadi sasaran baru oleh para penjahat. Ya, sejumlah pencopet beraksi di tengah keramaian awal tahun ajaran baru di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Wahai macan ternak dan banteng ternak, alias mama cantik antar anak dan bapak ganteng antar anak. Tolong, kasus di SDN Gedong 12 Pasar Rebo ini jadi pelajaran ya. Di tengah keramaian masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru, ada-ada saja penjahat yang memanfaatkan situasi. Nampak seorang pria berpura-pura bertanya sesuatu kepada seorang macan ternak. Tapi, tangan pria itu dengan lihai berhasil menggondol ponsel sang macan. Ia lalu kabur dengan temannya yang sudah menunggu di sepeda motor. Setelah sesaat, emak satu ini tersadar bahwa pria yang bertanya padanya adalah copet. Sayang, kedua pelaku kabur. Tapi ternyata, kedua pelaku ini sempat tertangkap warga sebelumnya di sebuah minimarket tak jauh dari SDN Gedong 12. Mana? HP semua kan? Mari lu. Itu kita semua apa HP? Ayo nanti kita ajak ke SDN 12 ya. Tadi kita juga mau nangkep dia. Sayangnya, usai diinterogasi, kedua pria ini dilepaskan warga begitu saja. Karena warga percaya cerita versi keduanya bahwa ponsel-ponsel yang mereka bawa adalah milik pribadi. Lah, kok bisa? Katanya mereka mengaku sebagai pelamar kerja, tapi punya beberapa ponsel. Yang jelas gara-gara kasus ini macan dan banteng ternak resah dan meminta polisi mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi premanisme kembali terjadi. Nah, di Pulau Gadung, Jakarta Timur, seorang pria nekat melakukan aksi pemalakan terhadap pengendara mobil box yang tengah berhenti di lampu merah. Dari rekaman pengendara, nampak seorang pria tengah melakukan aksi pemalakan terhadap pengendara mobil box di lampu merah Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Terlihat pelaku sedang memaksa pengendara mobil box untuk memberikan uang. Diduga pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korbannya. Akibat kejadian tersebut, warga mengaku resah dan khawatir dengan ulah pelaku aksi premanisme menggunakan senjata tajam. Bapak sebagai pengendara yang suka di jalan melihat kayak gitu tanggapannya gimana? Takut terus? Ya takut lah. Takut gimana Pak? Ya takut ya kalau kejadian kayak begitu gitu, perampokan, begal gitu. Bapak pernah lihat nggak tapi kayak gitu Pak? Belum pernah lihat ya. Cuma dengar banyak di TV-TV banyak gitu. Oh suka dengar banyak? Iya banyak lihat di TV-TV aja. Itu suka ini Pak, bawa tajam juga ya?
Iya, kadang bawa peso, bawa celurit, golok itu segala macam. Warga berharap petugas kepolisian bergerak cepat untuk menangkap dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai MUI Jawa Timur menetapkan fatwa haram untuk sound horeg, suara-suara perlawanan kemudian bermunculan terutama dari pelaku sound horeg. Ya, mereka mengecam fatwa dari MUI tersebut bahkan dengan kata-kata yang sangat pedas. Ampun dah Bang Jago, mau sampai kapan sih rombongan sound horeg sewenang-wenang begini? Aduh, bangunan fasilitas umum yang dibongkar lah, bangunan pribadi warga yang dibongkar lah, sampai warga kehilangan haknya untuk hidup tenang dan damai. Untunglah secercah cahaya penyelamat datang dari MUI Jawa Timur. MUI Jatim menetapkan fatwa haram atas sound horeg karena dinilai memiliki banyak mudaratnya alias banyak kerugian yang ditimbulkan. Salah satunya adalah volume suara yang jauh melebihi batas wajar hingga mengganggu orang lain. Sudah begitu, sound horeg ini juga diiringi tari-tarian tak pantas yang kerap menonjolkan bagian tubuh tertentu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 itu mengatakan bahwa keberadaan sound horeg itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, sehingga dalam fatwa ini dikatakan haram dengan berbagai macam argumen yang sudah dijelaskan di sini, baik sifatnya itu dasarnya syariat maupun dari kajian-kajian yang telah dilakukan. Maka haram secara mutlak. Ya, pertimbangannya untuk dampak sosialnya seperti apa sih yang tertera dengan fatwa MUI itu? Dampak sosial yang ditimbulkan keberadaan sound horeg ini ya tentunya mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Sehingga dalam konteks ini kegiatan tersebut mulai dari pelaksanaan maupun bunyi sound itu sendiri itu mengandung unsur kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan MUI Jawa Timur melakukan fatwa haram terhadap kegiatan tersebut dan juga soundnya sendiri, bunyi soundnya sendiri yang itu bisa horeg ya, menggetarkan dan sampai merusak pada tataran tertentu pendengaran manusia. Praktiknya nggak cuma merusak pendengaran, sound horeg juga merusak banyak bangunan milik umum maupun pribadi. Lagi pula kalau ada yang sebut-sebut sound horeg budaya, apakah melakukan perusakan merupakan budaya kita? Ataukah budaya kita sekarang adalah merusak? Tapi usai fatwa haram atas sound horeg ditetapkan MUI, kelompok-kelompok sound horeg mulai melakukan perlawanan. Lihat saja tingkah pola rombongan horeg ini. Mereka memasang tulisan halal di sistem-sistem suara mereka. Lain pula dengan pengusaha sound horeg ini. Ia mengkritisi MUI yang menurutnya tidak punya alasan untuk menjatuhkan fatwa haram atas pola tingkah yang disebut seni ini. Sanmu haram, mlebu neraka kapok. Piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom milik. Son haram ha? Oh, son horeg haram piye? Son horeg haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngaromne. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Pernyataan pengusaha sound horeg ini pun jadi viral. Banyak yang pro dan lebih banyak lagi yang kontra. Kalau sound horeg memang merupakan seni, mengapa seni itu menyakiti dan merusak? Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan.
Pemirsa, persaingan perburuan lowongan pekerjaan dibuka di Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kami akan hadirkan informasinya saja sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta kembali menggelar job fair untuk masyarakat. Acara yang digelar di dua lokasi ini, pemirsa, menawarkan ribuan lowongan kerja dari puluhan perusahaan, termasuk untuk penyandang disabilitas. Jakarta Job Fair 2025 digelar selama 2 hari mulai dari tanggal 16 hingga 17 Juli di Gor Pasar Minggu dan Gelanggang Mahasiswa Sumantri Bojonegoro. Sebanyak 40 perusahaan berpartisipasi dalam Job Fair ini dan juga membuka kesempatan bagi para pencari kerja dari berbagai latar belakang. Mereka membuka posisi untuk lulusan baru, pekerja berpengalaman, bahkan hingga penyandang disabilitas. Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta menyatakan job fair ini menjadi langkah strategis untuk menekankan angka pengangguran di ibu kota. Unika. Pemirsa, kini kita akan ajak Anda bergabung dengan Yunike Suwandi yang ada di lokasi di Job Fair Jakarta di Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bagaimana pantauan di sana, Yunike, silakan. Ya, selamat siang Rehana, Anda dan juga pemirsa TV One. Ini ratusan masyarakat ini terlihat tadi pelamar sudah ada sejak tadi pagi, bahkan ada juga yang menunggu sebelum job fair ini dilakukan pada pukul 10 hingga yang nanti selesai pada pukul 4 sore tadi. Namun juga pemirsa, memang pada saat ini jika bisa kami sampaikan bahwa berangsur-angsur volume masyarakat ini memang menurun karena memang sudah dilakukan acara job fair ini mulai dari pukul 10 pagi tadi. Namun juga pemirsa, kegiatan job fair yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan juga Energi DKI Jakarta ini tidak hanya menyediakan ribuan lowongan pekerjaan yang disediakan juga oleh 40 perusahaan, namun juga mereka mengadakan talk show yang mengisi materi mengenai profesi dan seputarnya. Dan juga pemirsa, sektor-sektor yang ditawarkan juga di acara Job Fair 2025 ini ada berbagai sektor, mulai dari sektor retail, logistik, perbankan, hingga sektor teknologi. Dan juga pemirsa, tidak hanya bagi fresh graduate atau pelamar yang baru lulus saja Job Fair ini tersedia, namun juga bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman atau juga bagi penyandang disabilitas, ini Job Fair menawarkan berbagai lowongan pekerjaan. Dan juga sebagai informasi tambahan, Rehana, Anda dan juga pemirsa TV One, bahwa Job Fair ini masih dibuka hingga besok mulai dari pukul 10 hingga pukul 4 sore. Jadi bagi pemirsa yang mungkin mau mendaftar ataupun mencari lowongan pekerjaan di Job Fair 2025 ini, bisa datang di tempat saya mengabarkan saat ini, baik di Gor Pasar Minggu ataupun di titik lainnya, yakni di Gelanggang Mahasiswa Sumantri Bojonegoro. Sementara itu, Rehana, Ana yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan langsung Yunike Suwandi dari lokasi di Jakarta Job Fair 2025. Pemirsa, seorang anggota Ormas ini mengamuk setelah anaknya gagal diterima di sekolah negeri. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Oknum Ormas ngamuk di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Diduga oknum Ormas tersebut mempersoalkan SPMB anaknya yang tidak diterima di sekolah negeri. Dia karena Riyadi Supriyadi, Ketua Jawa Barat GMPI, disinggaran si Iqbal dengan. Inilah video oknum Ormas viral ngamuk di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam video yang beredar, oknum Ormas berbadan gempal terlihat menunjuk-nunjuk sambil marah-marah karena kesal dan sempat menyebut nama Gubernur Jawa Barat. Menurut petugas keamanan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Asep, mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Senin 14 Juli lalu. Ormas tersebut datang untuk bertemu dengan Kadisdik Jawa Barat meminta rekomendasi soal SPMB karena anaknya tak masuk sekolah negeri. Itu insiden hal yang biasa ya buat kita sebagai pengamanan. Kita harus melayani para tamu yang memang pengaduannya apapun itu harus dilayani. Betul itu
momennya berkaitan dengan SPMB. Jadi dia mau mengadu mungkin dari salah satu ormas atau alasan itu ke dinas. Ada ketidakpuasan dalam jawaban dari humas kita, sehingga terjadilah satu hal yang tidak diharapkan oleh kami sebagai pengaman dan penertib. Sementara itu, dalam kejadian tersebut, menurut petugas tak terjadi pengerusakan maupun pemukulan dan bisa dilerai. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral di media sosial, ratusan orang dengan menggunakan pakaian serba putih menggelar ritual di Puncak Hargo Dubilah, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Video yang diambil dari sejumlah pendaki puncak Gunung Lawu ini memperlihatkan ratusan orang laki-laki dan perempuan berpakaian serba putih mirip pakaian ihram berjalan mengelilingi tugu puncak Gunung Lawu serta duduk berdoa di sekitarnya. Video viral ini pun menjadi pro dan kontra warganet di media sosial. Dari hasil pemeriksaan petugas jaga dan buku daftar absen di pos registrasi, rombongan berjumlah 100 orang. Mereka berasal dari desa Sampunggangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah. Namun dari hasil konfirmasi petugas dengan ketua rombongan melalui sambungan telepon, mereka mengaku bukan aliran sesat, melainkan jemaah Nahdlatul Ulama dari desa Sampunggangi yang rutin menggelar zikir dan doa bersama sembari ziarah ke petilasan Sunan Lawu. Petugas kepolisian dan perhutani Magetan pun memastikan kegiatan tersebut bukan ritual aliran sesat. Pemirsa, Polda Jabar mengamankan satu lagi pelaku sindikat penjualan bayi internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kami akan hadirkan informasi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Hasil pengembangan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengamankan satu lagi pelaku sindikat penjualan bayi internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ditkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan pelaku merupakan salah satu penampung di wilayah Jakarta sebelum hendak dijual ke luar negeri. Hasil pengembangan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar mengamankan satu pelaku sindikat penjualan bayi internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Ditkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan pelaku merupakan salah satu penumpang di wilayah Jakarta sebelum hendak dijual ke luar negeri. Pelaku yang diamankan berperan sebagai penampung. Jumlah pelaku yang diamankan dalam sindikat penjualan bayi internasional sebanyak 13 pelaku, satu di antaranya merupakan laki-laki. Kita amankan baru 6. Artinya kita masih menelusuri, ada keterangan baru bahwa ada salah satu juga yang dibawa ke Surabaya, sehingga kita masih menelusuri. Kita juga mendapatkan data dari hasil forensik handphone mereka, itu ada data foto-foto bayi semua, sedang kita cross-check satu persatu ke para pelaku ini, bayi asal dari mana, orang tuanya siapa, sedang kita telusuri satu persatu. Bayi name bayi address-nya ada nggak dan itu? Kenapa? Bayi name bayi address-nya gitu. Dari bayinya? Nggak ada. Orang tua dan alamatnya itu? Belum kita temukan ya, nanti kita akan telusuri dari si perekrutnya. Pemirsa, viral di media sosial seorang pemuda berjoget di atas mobil yang melaju berbaris di jalur tol Trans Sumatera ruas Bakaweni Terbang Tinggi Besar Lampung meniru tarian pacu jalur Riau. Ya, dalam video yang beredar, salah satu pemuda terlihat berdiri dan menari di atas minibus yang melaju di jalan tol, diikuti sejumlah mobil lain di belakangnya. Aksi ini menuai kontroversi dan kecaman dari warganet karena dianggap mengancam keselamatan diri sendiri serta pengguna kendaraan lainnya. Petugas di Telantas Polda Lampung yang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan kendaraan dan juga 3 pemuda yang berada di video tersebut.
Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rana Mezia. Dan saya Anatea Lita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.